Minggu lalu saya ke Salatiga. Jadi kita ke salah satu sekolah ya. Mereka menerima MBG sekaligus menerima pil penambah darah. Ini sangat penting sekali. Dan pastikan anak-anaknya meminum obatnya. Lalu pemeriksaan kehamilan minimal 6 kali. Gimana? Udah ngeliat videonya? Malu gak sih kita sebagai bangsa Indonesia punya wapres yang modelan kayak gini? Sumpah, gue mah malu banget. Beneran. Ya kan? Gini loh, gue ngerti, gue paham. Dia itu kan ngebaca teks ya, yang udah dibikin sama staffnya. Tetapi harusnya dia tuh ngerti gitu loh. Ketika itu salah konteksnya, kagak nyambung ya, dia harusnya langsung revisi. Iya kan? Oh iya nih, kok anak SD cek kehamilan kagak nyambung, iya kan? Harusnya langsung tuh dia langsung counter. Oh ya maaf ibu-ibu, bapak-bapak, kemarin saya ke Salatiga juga, saya ke posyandu dan saya sampaikan kepada kader-kader untuk memastikan bahwa program ibu hamil cek kehamilan 6 bulan sekali bla 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 itu juga berjalan. Kan bisa kayak gitu. Ini mah kagak, dia baca langsung bablas wae gitu, lempeng mukanya, lempeng. Terus yang ketiga, memeriksa kehamilannya 6 kali minimal. Aku kok gak habis pikir ya, ngapain anak SD diperiksa kehamilannya? Anak SD loh cok. Ya kalau memang anak SD itu ada kasus nyuwun sewu ya pemerkosaan, pasti juga kelihatan. Gak usah tes kehamilan. Gue ngopo cok, anak SD cok. Tolol. Memantau tumbuh kembang anak is okay. Pemberian ASI eksklusif 6 bulan dan juga MPASI. Umur anak SD piro cok? Emosi gue. Malu gak sih? Hah? Punya wakil presiden muda kayak gini? Aduh sumpah, gue gemes. Udah gitu PSI bilang dia bakal nyalonin ya si Gibran jadi wapres di tahun 2029. Katanya PSI hanya dia generasi muda, cerdas dan berpengalaman jadi wapres. Gue merasa sia-sia ya, gue ngedidik anak gue sia-sia, ya kan? Indonesia ini rasanya kayak isinya itu orang-orang bodoh semua. Kalau dia yang paling pintar, anak-anak kita apa kabar? Fosil, emosi gue, beneran. Lu emosi gak sih? Wapres Gibran keceplosan soal pemeriksaan kehamilan di SD Salatiga. Wakil Presiden Gibran meninjau program makan bergizi gratis di SDN Ledok 05 Kecamatan Argomulyo, Kota Salatiga. Nah, dalam kesempatan itu, Gibran menyebut kegiatan kesehatan di sekolah mencakup pemeriksaan kehamilan. Sontak, ucapan tersebut memicu kontroversi karena konteksnya adalah anak sekolah dasar. Kegiatan dilakukan di sekolah hanya berupa pemberian tablet tambah darah, pemeriksaan tinggi dan berat badan, serta pengecekan anemia. Petugas Puskesmas Cebongan menegaskan tidak ada pemeriksaan kehamilan untuk anak SD. Pernyataan Gibran dinilai sebagai salah konteks. Publik menyoroti ucapan itu karena dianggap janggal. Sementara agenda resmi kunjungan tetap fokus pada pencegahan stunting dan pemantauan kesehatan anak. Program MBG sendiri merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan gizi anak sekolah, sekaligus menekan angka stunting dalam beberapa kesempatan. Gibran juga menekankan pentingnya perhatian terhadap ibu hamil dan balita, sehingga kemungkinan besar maksud ucapannya merujuk pada program kesehatan remaja putri yang memang mencakup pemeriksaan reproduksi. Mas Gibran, baru saja saya sanjung-sanjung, saya puji-puji, salah ngomong lagi. Kemarin katanya Mas Gibran itu waktu pidato
ya mengunjungi Salatiga dan juga memastikan anak-anak diberikan MBG dan juga pil penambah darah. Jangan lupa pilnya itu diminum ya, itu penting ya, memang penting itu Mas Gibran. Dan juga minimal 6 kali kehamilan dicek. Nah ini gimana Mas Gibran, apakah anak-anak yang telah dikasih MBG dan juga dikasih pil penambah darah terus hamil terus harus dicek minimal 6 kali Mas Gibran? Nah ini kan juga membuat netizen ini bingung dan sempat juga dirujak sama netizen. Tetapi tenang saja ya, tenang saja. Kenapa? Karena kalau Mas Gibran ini salah ngomong, itu justru pendukungnya semakin banyak. Terbukti kemarin itu Mas Gibran salah ngomong, yaitu asam sulfat. Harusnya asam folat, tapi dikatakan Mas Gibran itu asam sulfat. Nah, terus akhirnya Mas Gibran ini kepilih ya. Mau ngomong apa saja Mas Gibran ini, ya tetap pendukungnya masih banyak. Dan tentunya juga semakin banyak lagi pendukung dari Mas Gibran ini. Memang keren ini Mas Gibran. Kalau menurut kalian gimana Mas Gibran ini? Minggu lalu saya ke Salatiga. Oke Mas Wapres. Kita ke salah satu Salah 3 apa salah 1 Pak Wapres? sekolah ya. Fix ya datangnya ke sekolah, bukan ke posyandu. Mereka menerima MBG Semoga MBG-nya tidak basi. sekaligus menerima pil penambah darah. Ini sangat penting sekali. Hati-hati takarannya harus pas Pak, biar siswa-siswi itu tidak menjadi darah tinggi. Dan pastikan anak-anaknya meminum obatnya. Bapak yang pastiin, kan Bapak yang di lokasi. Lalu pemeriksaan kehamilan minimal 6 kali. Sebentar, ini kan tadi bilangnya lagi di sekolah dasar. Sekarang ada pemeriksaan kehamilan. Itu yang diperiksa murid apa gurunya. Pemberian ASI eksklusif 6 bulan dan juga MPASI. Masa siswa SD dikasih MPASI? Dan juga pemberian imunisasi lengkap. Nah kalau ini masih bisa imunisasi dipulis atau orang dulu. Pesan saya kepada pembuat teks pidato untuk Mas Wapres, seharusnya lebih tersusun lagi redaksinya supaya enak yang membacanya, kemudian juga enak yang mendengarkannya. Ada yang tahu nggak sih pidatonya Gibran ini? Ini loh, yang katanya minggu lalu ke Solo 3, ke sekolahan. Kegiatan yang pertama tuh memantau menerima MBG. Terus di SD ya ini ya, dengan catatan di SD. Yang kedua memantau anak-anak tuh dipastikan minum pil penambah darah. Dan memastikan anak-anak itu minum pil penambah darah tersebut. Apa gak bahaya? Tidak ada pemeriksaan, tahu-tahu dikasih pil penambah darah. Terus yang ketiga, memeriksa kehamilannya 6 kali minimal. Aku kok gak habis pikir ya, ngapain anak SD diperiksa kehamilannya? Anak SD loh cok. Ya kalau memang anak SD itu ada kasus nyuwun sewu ya pemerkosaan, pasti juga kelihatan. Gak usah tes-tes kehamilan. Gue ngopo cok, anak SD cok. Tolol. Memantau tumbuh kembang anak is okay. Pemberian ASI eksklusif 6 bulan dan juga MPASI. Umur anak SD piro cok? Kok ndelogok. Anak SD ki umurnya 7 tahun loh, sekarang bisa masuk SD loh. Sedangkan ASI eksklusif itu dari umur 0 sampai kurang lebih 2 tahun. Dan 6 bulan itu MPASI cok. Iki pidato niki, dia ngerti nggak sih, dia paham nggak sih sebagai wapres? Apa moro-moro mocomu teks kui mbok janjah, nggak tahu tadi kamu sampai mana, tiba-tiba terus meloncat ke pemeriksaan kehamilan sampai tumbuh kembang anak sampai ke ASI MPASI. Aslinya sing arep mbok sampaikan, arep mbok omong niki opo Gibran? Kok pidatomu caruk-maruk ngono kuwi? Minimal nek arep pidato ki ya aja goblok-goblok temen to yo, terpacu teks, kalau enggak dipelajari dulu. Kudu yo ndeloki
pidato sekelas wapres caruk maruk campur bawur koyok ngene sing disampaikan apa resume hasil kunjungan ke sekolah dasar kok dadi program ibu hamil bareng pemeriksaan kehamilan, MPASI, pemberian ASI eksklusif. Bocah SD lho cowok delogok tenan. Aduh, pimpinan Indonesia koyok gini. Ojo ngasih termul ngomong iki videone diedit utawa AI. Utekmu ndelok sing real kepiye. Iki koyone dek iki moco teks pidatonya utawa moco resume hasil kunjungan nih ini teng belenjah gitu loh, dan ini saya yakin dia tidak cross check dulu sebelum dia membaca, tahu-tahu dia nurut apa yang ada di teks tersebut. Itu gobloknya yang ini tadi ibaratnya yo kowe diwenehi maem ono sambel yo tok untal, ono telek pun mbok untal. Ngono wih, cara-cara deh.